Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kembali lagi di channel ini, Mindset. Berbagi tutorial, berbagi tips seputar digital marketing dan juga tips-tips kekinian. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik. Di kesempatan ini, kita akan membahas mengenai perubahan perilaku konsumen selama Ramadan sampai Lebaran. Kenapa perilaku konsumen selama Ramadan sampai Lebaran ini berubah? Oke, kita langsung bahas semuanya di sini. Oke, langsung kita bahas di sini, yaitu mengenai perubahan perilaku konsumen saat bulan Ramadan sampai Lebaran. Nah, hal tersebut terjadi karena beberapa hal ini ya. Nah, dan beberapa hal ini itu datanya kita ambil dari 3 situs ini dan juga berdasarkan pengamatan dari bulan Ramadan sampai Lebaran di tahun-tahun sebelumnya. Dan kita sajikan datanya ini berupa mind mapping ini ya. Dan mudah-mudahan dengan mind mapping ini Anda semua bisa mendapatkan insight-insight atau ide-ide khususnya bagi para seller ataupun para pebisnis atau bagi para konten kreator, karena ini kita lebih mengambil sudut pandang dari segi pedagang atau pebisnis atau bahkan konten kreator. Oke, kita kembali ke topik, yaitu perubahan perilaku dari bulan Ramadan sampai Lebaran. Mengapa itu terjadi? Pertama yaitu karena memasuki bulan Ramadan itu sendiri. Nah, bulan Ramadan itu terjadi yang namanya perubahan habit atau perubahan kebiasaan secara masif atau secara besar-besaran. Nah, kenapa perubahan ini terjadi secara masif? Hal itu karena penduduk di Indonesia itu adalah mayoritas Muslim dan otomatis terjadi perubahan perilaku itu secara masif karena mayoritas itu tadi penduduknya adalah Muslim. Nah, kenapa ini tadi harus berubah kebiasaannya? Karena di bulan Ramadan itu diwajibkan bagi Muslim itu adalah berpuasa, dan saat berpuasa itu adalah konsekuensinya harus menjaga diri dan juga memperbanyak ibadah. Memang di bulan-bulan biasanya atau selain bulan Ramadan itu wajib juga untuk menjaga diri dan memperbanyak ibadah, memperbanyak ibadah. Tetapi di bulan Ramadan itu kita para Muslim khususnya itu lebih spesial ya, lebih eksklusif, karena di bulan Ramadan itu bulan di mana itu setiap kebaikan itu dilipat gandakan dan juga di dalamnya itu terdapat lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu di malam-malam 10 malam terakhir. Dan selain di bulan Ramadan itu juga di bulan Lebaran itu terjadi aktivitas yang namanya mudik, kemudian saling berbagi dan juga silaturahmi. Nah, otomatis ketika semua ini terjadi secara masif, maka terjadilah itu perubahan traffic secara besar-besaran, karena ini tadi konsekuensi dari penduduk Indonesia itu mayoritasnya adalah Muslim. Dan berdasarkan hal ini, kemudian juga dari situs ini serta data pengamatan di tahun-tahun sebelumnya, khususnya di bulan Ramadan sampai Lebaran, itu kita menyajikannya di dalam sebuah X-Men ini perubahan perilaku yang terjadi khususnya di bulan Ramadan sampai Lebaran. Nah, pertama itu terjadi yang namanya perubahan traffic. Kemudian terjadi juga perubahan kebiasaan, yaitu makan lebih sering di rumah. Selanjutnya perubahan yang terjadi yaitu lebih banyak istirahat. Kemudian lebih suka cari promo, lebih peduli, lebih religius, serta menanti Lebaran. Nah, ini semua itu adalah saling berkaitan ya satu sama lainnya. Nah, yang pertama itu perubahan traffic misalnya ya. Nah, kenapa terjadi perubahan traffic? Ya ini tadi karena di bulan Ramadan itu wajib berpuasa. Kemudian kalau berpuasa itu pasti menjalankan 3 hal ya, yaitu sahur, kemudian buka, dan juga biasanya tadarus dan tarawih. Kalau tadarus tarawih ini disunahkan ya. Biasanya itu mayoritas Muslim itu menjalankan ini, bersemangat menjalankan tarawih dan juga tadarus. Dan ini semua itu mempengaruhi traffic ya. Nah, contohnya di jam sahur. Nah, biasanya kan sehari-hari kita semua atau para Muslim itu beraktivitas, bangun subuh, kemudian menjalankan aktivitasnya sampai malam itu seperti biasa. Kita tahu sendiri biasanya jam 7 atau jam 8 itu berangkat kerja, dan siang istirahat,
kemudian sore sekitar pukul 4 itu istirahat juga atau pulang kalau yang kerja sampai sore, kemudian sampai sekitar pukul 6 sampai malam itu banyak istirahat atau biasanya setelah isya istirahat itu terjadi. Nah sekarang di bulan Ramadan itu terjadi perubahan secara besar tadi. Nah biasanya bangun yang subuh itu jadi bangunnya itu sekitar pukul 2, dan biasanya kalau bangun itu ya ini tadi biasanya mau tidak mau itu biasanya membuka handphone, dan saat buka handphone itu biasanya ada yang mengkonsumsi konten ataupun membuat konten seperti itu. Nah kalau yang konsumsi konten ya biasanya bukanya sosmed atau marketplace, nah, otomatis traffic di jam sahur itu akan naik. Nah, kalau yang bikin konten ya biasanya di share atau ya disimpan dulu seperti itu, dan otomatis mereka biasanya kalau yang nge-share itu ya membuat traffic di jam sahur itu akan naik seperti itu. Nah, kemudian terjadi perubahan traffic di saat buka. Ini penyebabnya juga saat buka itu terjadi ngabuburit. Nah, sambil menanti itu kan biasanya mau tidak mau itu saat ngabuburit itu kan banyak yang gabut ya. Nah, gabut itu biasanya ada yang membuka HP dan juga ada yang memanfaatkan untuk kegiatan lainnya seperti misalnya ngaji sebelum maghrib. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang membuka HP ya ini tadi, kembali ke ini tadi, ada yang konsumsi konten kemudian membuat konten, dan konsekuensinya di saat membuka sosial media ini akan terjadi lonjakan traffic di jam buka. Selain di jam buka ini tadi biasanya setelah tarawih dan tadarus ya, karena setelah tarawih dan tadarus ini biasanya lebih senggang. Nah, biasanya kalau senggang mau tidak mau itu ya biasanya buka HP, karena sekarang itu gadget, handphone ataupun laptop itu sudah menjadi seperti kebutuhan ya. Makanya ketika ini dibuka pasti akan terjadi yang namanya lonjakan traffic. Nah, kemudian selain terjadi perubahan traffic, selanjutnya yaitu makan sering di rumah ya. Nah, karena terjadi yang namanya lebih ingin berkumpul dengan keluarga, makanya makannya lebih sering di rumah. Nah, kalau yang makan sering di rumah tentu saja yang di rumah atau istri ya, ataupun orang tua atau ibu itu pasti suka masak. Nah, kalau yang suka masak ini biasanya ada yang berbagi resep, ada juga yang mencari resep makanan. Tapi kalau yang sudah tahu ya biasanya ya masak langsung. Tapi kalau yang belum tahu biasanya berbagi ataupun cari resep itu juga membuka handphone. Kalau yang berbagi resep ya tentu di-share misalnya dibuat konten ataupun hanya sekedar dibagikan saja ke teman atau misalnya ada yang bertanya, nah seperti itu. Nah, kalau yang mencari resep ini ya tentu membuka handphone tadi, kemudian cari di YouTube ataupun di Google seperti itu. Nah ini saling berkaitan semua ya. Nah mungkin bagi kalian yang konten kreator itu bisa membuat ide seperti membagikan resep makanan ataupun membuat menu-menu makanan itu seputar bulan puasa khususnya seperti itu. Misalnya takjil, menu takjil atau kue-kue seperti itu. Dan selanjutnya perubahan perilaku selanjutnya itu biasanya adalah lebih banyak waktu istirahatnya ya. Biasanya itu ketika waktu istirahat lebih banyak itu akan lebih sering membuka handphone ini tadi. Semuanya saling berkaitan. Dan ada juga yang selain membuka handphone itu biasanya lainnya ini ya, seperti tidur ataupun memperbaiki diri atau memperbanyak ibadah, misalnya sholat sunnah ataupun mengaji seperti itu. Khusus yang lebih sering membuka handphone itu biasanya ini ya, biasanya ini tadi membuat konten ataupun mengkonsumsi konten. Dan selanjutnya itu perubahan perilaku selanjutnya itu biasanya adalah lebih suka cari promo ya. Nah ini tadi karena lebih banyak istirahat, terus kemudian buka HP, terus konsumsi konten, dan mengkonsumsi kontennya itu konten-konten di marketplace, otomatis itu karena seringnya membuka marketplace, terus scroll ketemu banyak produk, itu bisa jadi
tertarik, dan kalau tertarik ya terus banyak promo, ya mau tidak mau biasanya tenggelam di dalam banyak penawaran. Nah, itu kalau tergoda ya biasanya langsung check out seperti itu. Nah, kalau kalian mau tahan godaan ya biasanya menahan, itu antara tahan godaan dan lagi menabung ya, itu biasanya seperti itu. Nah, kemudian perubahan perilaku selanjutnya biasanya adalah lebih care ya, lebih dermawan. Nah, di bulan Ramadan ini sudah menjadi tradisi untuk saling berbagi dan juga memperbanyak ibadah. Makanya di bulan Ramadan dan Lebaran ini lebih banyak orang itu menjadi lebih dermawan. Banyak orang yang menjadi lebih dermawan seperti itu. Otomatis kalau lebih menjadi dermawan tentu akan meningkatkan potensi terjadinya pembelian barang ya. Jadi barang-barang yang biasanya dibeli itu otomatis di bulan Ramadan itu akan terjadi lonjakan permintaan, dan itu Anda semua bagi pedagang atau pebisnis bisa mengambil peluang tersebut. Nah, untuk ide-ide jualan di bulan Ramadan dan juga Lebaran itu bisa kalian akses di video kita yang sebelumnya, udah 2 minggu lalu ya. Nah, karena kita kemarin ada kepentingan di luar kota dan baru sempat upload video dan edit pada kesempatan hari ini. Dan selanjutnya perubahan perilaku di bulan Ramadan sampai Lebaran yaitu adalah menjadi lebih religius. Nah, kenapa lebih religius? Nah, memang berdasarkan data dan pengamatan seperti itu, biasanya masjid-masjid, musola-musola itu di bulan Ramadan itu penuh, tapi setelah Ramadan itu agak berkurang. Ya, mudah-mudahan tidak hanya di bulan Ramadan saja ya penuhnya. Mudah-mudahan semuanya tersadar dan di bulan selain Lebaran itu masjid, musola itu penuh semua. Amin. Nah, konsekuensi dari lebih religius ini tadi biasanya mereka akan berpakaian muslim seperti itu kemana-mana dan lebih banyak mengkonsumsi konten religi. Nah, otomatis ini peluang ya untuk baju-baju muslim seperti gamis, abaya, sarung, songkok, terus baju koko ataupun yang lainnya yang serumpun ini potensi penjualan akan naik. Otomatis bagi Anda yang ingin memanfaatkan peluangnya ya silahkan untuk menjual produk-produk tersebut. Dan juga konten-konten religi ini bagi Anda konten kreator bisa membuat konten-konten religi selain mendapatkan ide konten dan menyalurkannya, bisa juga mendapatkan pahala ya, jika niatnya benar ya. Ini tadi garis bawahi. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu di bulan Ramadan atau bulan puasa itu biasanya lebih menanti Lebaran. Nah, menanti Lebaran ini maksudnya berdasarkan pengalaman kita selalu menghitung ya, kurang berapa hari puasanya, terus Lebarannya kurang berapa hari, seperti itu biasanya. Nah, ayo siapa yang seperti itu. Nah, kemudian di saat-saat menanti Lebaran itu biasanya itu terjadi yang 3 hal ini ya. Apa hubungannya ini? Nah, ini yang pertama upgrade diri. Nah, upgrade diri ini bisa berarti secara spiritual ya, lebih ke spiritualnya bisa, dan juga non spiritual. Kalau yang spiritual ya tentu memperbanyak ibadah, kemudian memperbanyak diri lagi, memperbaiki diri seperti itu. Intinya memperbanyak ibadah ini tadi. Dan kalau yang non spiritual, upgrade diri ini maksudnya ya ini tadi, biasanya di bulan Ramadan dan sampai Lebaran itu baju dan perlengkapan sholat ini pasti di-upgrade ya. Meskipun di dalam lemari itu masih ada yang bagus, tapi tetap di-upgrade. Nah, ini diri pun juga di-upgrade ya, biasanya ya cukur, terus beli skincare ataupun yang lainnya, parfum ini. Nah, biasanya banyak dilakukan ya bagi selama bulan Ramadan dan Lebaran. Tentu saja ini tadi kalian bisa memanfaatkannya tadi ya untuk dijadikan peluang bagi yang mau mengambil peluangnya. Nah, kemudian itu saat nanti Lebaran itu biasanya ada yang membuat kue Lebaran ya. Nah, membuat kue Lebaran ini ya biasanya untuk, kalau yang membuat itu ada yang untuk sendiri, kemudian ada yang dibuat hamper kemudian dijual seperti itu. Ini bisa dijadikan peluang lagi.
Atau bisa sambil membuat kue itu dijadikan konten, kemudian dibuat hampernya itu, proses membuatnya dijadikan konten, kemudian diupload, itu dipromosikan, dijual. Nah itu bisa juga jadi ide seperti itu. Ada konten, terus sekalian dipromosikan, terus sekalian dijual. Nah, berarti banyak hal dijadikan bebarengan. Nah, itu kan cerdas ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya itu biasanya saat menanti Lebaran itu membuat rencana mudik atau berlibur. Nah, saat membuat rencana mudik atau berlibur ini biasanya dipikirnya itu matang-matang ya. Karena kalau berlibur biasanya ya jauh, otomatis dibutuhkan persiapan berupa materi juga. Makanya hal-hal yang berkaitan dengan mudik atau berlibur ini pasti juga akan naik di saat-saat Lebaran, biasanya Lebaran selama Lebaran itu, atau selama masa libur Lebaran itu. Nah, jadi tempat-tempat wisata ataupun tempat ziarah itu biasanya banyak dikunjungi selama Lebaran plus 7 biasanya. Lebaran plus 7 mulai banyak dikunjungi. Otomatis peluang bagi segmen pariwisata dan juga para pedagang khususnya yang offline ya di pariwisata itu akan naik. Atau biasanya tiket-tiket juga akan naik. Otomatis ini semua bisa diambil kesempatan bagi yang mau mengambilnya ini tadi. Dan ini tadi ya data yang kita dapat dari pengamatan dan juga dari 3 web ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya dan kalian bisa menjadikannya sebuah peluang untuk dimanfaatkan dengan baik. Akhirnya mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.